Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Agung Bimantara dengan NPM 234111080 dari kelas manajemen 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional dalam organisasi. Adapun pengertiannya ialah kecerdasan emosional dalam organisasi merujuk pada kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif dalam konteks kerja. Ini melibatkan kesadaran diri, pengaturan emosi, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial untuk meningkatkan hubungan interpersonal dan kinerja dalam lingkungan organisasi. Kecerdasan emosional membantu individu beradaptasi dengan situasi yang kompleks, bekerja sama dalam tim, dan mengelola stres dengan baik. Pengembangan kecerdasan emosional dalam organisasi. Organisasi dapat mengembangkan kecerdasan emosional karyawan melalui pelatihan keterampilan sosial, program pengembangan diri, serta menciptakan budaya dan mendukung kesadaran diri dan emosi yang sehat. Manfaat kecerdasan emosional bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi. Karyawan yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dapat bekerja sama dengan lebih baik dan berkomunikasi secara efektif membentuk tim yang solid. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kecerdasan emosional membantu karyawan mengatasi stres, beradaptasi dengan perubahan, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Yang kedua, meningkatkan kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang kuat dapat memotivasi, menginspirasi, dan mengelola emosi mereka sendiri dan orang lain, menciptakan iklim kerja yang positif. Cara mengukur kecerdasan emosional pada karyawan. Ada berbagai tes dan alat yang digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional, seperti EQ, tes, dan penilaian diri. Pengukuran ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan bagi karyawan. Dan penerapan kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepekaan emosional. Pemimpin yang peka emosional dapat membaca dan merespon emosi karyawan dengan empati dan pengertian. Yang kedua, kontrol diri. Pemimpin yang memiliki kendali diri yang baik dapat mengelola emosi mereka sendiri dengan bijak dan menghindari reaksi impulsif dalam menghadapi situasi yang menantang. Yang ketiga, pengaruh emosional. Pemimpin yang memiliki pengaruh emosional yang positif dapat memotivasi dan menginspirasi karyawan, mendorong kinerja yang baik dan hubungan kerja yang baik. Strategi untuk meningkatkan kecerdasan emosional karyawan. Pelatihan keterampilan emosional. Menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan mempelajari keterampilan emosional seperti mengelola stres dan berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, pengakuan dan apresiasi. Mengakui dan menghargai prestasi serta kontribusi karyawan dengan cara yang memperkuat ikatan emosional dan motivasi. Yang ketiga, pemberian dukungan. Membangun budaya perusahaan yang memberikan dukungan sosial dan emosional kepada karyawan, sehingga mereka merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan diri. Studi kasus keberhasilan penerapan kecerdasan emosional di organisasi. Yang pertama, penyediaan layanan teknologi. Perusahaan teknologi mengimplementasikan program pelatihan kecerdasan emosional yang menyebabkan peningkatan produktivitas kolaborasi tim yang lebih baik, serta pemimpin yang lebih mampu mengelola konflik. Institusi pendidikan. Penerapan kecerdasan emosional di sekolah melahirkan siswa-siswa yang lebih mampu mengelola emosi, memiliki hubungan sosial yang positif, dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Yang ketiga, lembaga keperawatan kesehatan. Lembaga perawatan kesehatan yang menerapkan kecerdasan emosional di antar staf klinis melaporkan peningkatan hubungan pasien, dokter, dan kualitas yang pelayanan medis yang baik. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.